Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai. Lebih dulu kita ucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kita mau berubah dan kita mau berkarya menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama baca di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Sekali lagi saya bacakan, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, bijak dalam mengelola urusan rumah tangga. Bijak dalam mengelola urusan rumah tangga. Kalau kita baca di dalam terjemahan sehari-hari, janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. Kita melihat, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Tidak sedikit orang yang menjalani hidup ini kurang efektif dan kurang maksimal karena melakukan pekerjaan dalam urusan yang salah, dalam urutan yang salah. Kita seringkali melakukan pekerjaan dalam urutan yang salah. Misalnya kita tahu ada seorang pengusahawan yang menyelesaikan, yang melakukan pekerjaan. Seorang pengusahawan yang menginvestasikan uangnya di bank, sedangkan dia mempunyai usaha yang waktu itu sangat membutuhkan uang supaya usahanya itu lebih maju, tetapi dia salah mengelola. Dia pakai itu dulu untuk membangun rumah. Nah, itu tidak benar, sehingga akhirnya dia akan mengalami kerugian dalam usahanya. Seperti seorang petani, kalau dia menanam, seharusnya dia menanam di musim semi. Tetapi justru di musim semi itu kalau petani itu membangun rumah, dia akan kehilangan musim yang bisa menghasilkan dengan hasil yang baik itu. Dan akhirnya dia akan melewati itu semuanya dalam 1 tahun tanpa makanan. Untuk mencapai kehidupan yang efektif dan mendapat hasil yang maksimal, dibutuhkan hikmat untuk melakukan sesuatu dengan tepat. Kalau tidak ada hikmat, sebab di dalam firman Tuhan dalam Amsal 2 ayat yang ke-6, Tuhan itu yang memberi hikmat. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 10b dikatakan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi untuk kita berhasil yang terpenting itu adalah hikmat.
Kalau kita punya hikmat, maka kita akan menjadi orang yang berhasil, orang yang bijak. Inilah pesan yang terkadang di dalam kebenaran yang Tuhan berikan melalui Amsal orang bijak. Kita mungkin pernah menyalahkan Tuhan atas kegagalan. Mungkin seringkali kalau kita usaha, Tuhan kok usaha saya gagal, saya sudah begini-begini. Tapi karena urutannya itu salah, kita sedang melakukan usaha yang besar, tapi justru uangnya kita pakai dalam urutan untuk membangun rumah, tempat tinggal, atau untuk membeli mobil dan lain-lain. Nah, itu sebabnya seringkali orang mengalami kegagalan. Kita dalam pekerjaan atau usaha yang kita gumuli, atau bahkan saat ini kita mungkin telah berupaya dengan keras dan rajin, namun tidak kunjung mendapat hasil yang memadai. Melalui ayat firman Tuhan, sebelum melangkah untuk melakukan sesuatu, kita harus minta dulu kepada Tuhan hikmat. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, suratan Yakobus 1 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, minta kepada siapa? Kalau kita membutuhkan hikmat dalam pekerjaan, dalam mengelola rumah tangga, kita membutuhkan hikmat. Dan hikmat itu dari siapa? Hikmat itu adalah dari Tuhan. Hikmat itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat. Di dalam Amsal 2 ayat 6 tadi kita sudah baca Amsal 2. Tuhan yang memberi hikmat. Kalau kita butuh hikmat, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kita semuanya. Selanjutnya, rencanakanlah terlebih dulu segala sesuatu dengan baik. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kita rencanakan dulu dengan baik, sebab tanpa perencanaan segala hal yang kita lakukan akan menjadi sulit, nihil, kosong. Dengan hikmat dari Tuhan, maka rencana yang telah kita susun akan dilakukan dengan tepat dan mendapat hasil yang baik. Kalau kita mau melakukan sesuatu, minta hikmat kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, sebab yang empunya hikmat itu adalah Tuhan. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu minta hikmat supaya kita jangan sampai mengalami kegagalan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kegagalan dalam usaha dan pekerjaan karena melakukannya dalam waktu yang tidak tepat, karena tidak bertanya-tanya kepada Tuhan? Belajarlah apa yang kita peroleh dari pengalaman tersebut, dari kitab Salomo, kitab orang bijak ini. Mengapa kita harus memiliki hikmat di dalam bekerja? Kalau tanpa hikmat, hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan. Di dalam kita membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan banyak hikmat. Mintalah selalu hikmat dari Tuhan, dan setiap perencanaan
akan kita lakukan dan semua itu akan berhasil dengan baik. Mari lewat firman Tuhan kita dianjurkan bijak dalam mengelola urusan rumah tangga. Bijak, kalau kita bijak itu datangnya dari Tuhan, Tuhan yang memberi hikmat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dari situ kita akan memperoleh banyak hikmat dan pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti renungan 79 dengan setia. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu yang indah kepada kami. Biarlah seluruh jemaat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai ini dapat mengelola rumah tangga mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Engkaulah hikmat kami, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, tolong kami semuanya. Engkau memberkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesetiaan untuk mengiring kepadamu, kesetiaan untuk membaca firman-Mu, mengerti, menggali firman-Mu dengan tekun. Terima kasih Engkau memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Jemaat-Mu yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Terima kasih memberkati Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau senantiasa menjagai, melindungi, memberi kesehatan, kekuatan, hikmat yang bertambah-tambah. Singkapkan setiap rahasia firman kepada Ibu Gembala kami untuk disampaikan kepada seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga GPDI El Shaddai. Kasih karunia menyertai keluarga GPDI El Shaddai yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Terima kasih, haleluya, amin.